sekali suaranya. Nggak kerasa lagi dikit. Halo Kak. Halo. Oke, gimana kabarnya nih Kak? Baik. Kak Adit. Ngantuk. Oke, boleh dong Kak perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Adi, dulu Adu, sekarang Adi. Saya di sini sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi atau bisa disebut dengan Kominfo. Oke, kenalin aku Adit. Di sini aku sebagai Wakil Menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Oke, Kak Adit dan Kak Adu atau Adi. Oke, coba dong Kak ceritain gimana ceritanya Kakak bisa ikut BEM. Apakah karena niat sendiri atau emang dipaksa atau emang gimana? Oke, mungkin Adit duluan ya. Oke, mungkin kalau dari aku ya, seperti anak-anak PKKMB pada umumnya, pada sibuk nyari tanda tangan kan. Udah kebetulan banget pas itu kebetulan dapat tanda tangan anak BEM, yang disuruh masuk BEM, ya udah masuk gitu, daftar. Nggak ada expect apa-apa, masuk gitu, udah masuk aja. Tapi aman kan Kak? Aman-aman. Oke, kalau Kak Adi? Oke, kalau aku dulu hampir sama sih juga, cuman waktu itu cuma dapat info dari cutting aja. Kalau masuk BEM itu lebih cepat ngumpulin SKP. Enggak muluk-muluk sih aku masuk BEM cuma nyari SKP aja sebenarnya. Itu aja sih. Oke. Terus kalau menurut Kak Adi dan Kak Adit, BEM itu seperti apa sih? Kalau menurut aku BEM itu ya seperti organisasi pada umumnya, cuman lebih banyak event, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang banyak juga SKP-nya kayak gitu. Tujuan utama aku nyari masuk BEM kan biar cepat kumpulan SKP. Itu sih, tapi cuman mungkin bedanya BEM sama organisasi lain itu mungkin di cara kerjanya aja sih yang beda, sama lebih kekeluargaannya sih lebih dapat kalau di BEM gitu. Lebih padat ya? Ya, lebih padat. Kalau Kak Adit? Ya, kurang lebih sama lah ya, BEM itu organisasi bisa dibilang tertinggi di kampus. Ya, tempat nyari pengalaman, tempat nyari teman, relasi, Dari partner hidup gitu Kak ya? Nah, Bonus. Oke, terus selain di BEM nih Kak, ada nggak aktif di organisasi atau OKM lain? Kalau emang ada, gimana sih tips caranya bagi waktu? Oke, mungkin dari aku aku ikut UKM dari gradasi kan. Sekarang juga ada event. Oke, mungkin untuk cara bagi waktu nggak ada sih tips and trick. Ya udah jalanin aja. Ya kalau digempur ya udah jalanin. Revisi. Ya sudah biasa. Oke. Terus kalau dari Kak Adi? Kalau aku aktif di BEM aja. Aku ikut UKM cuma nggak terlalu aktif. Aku ikut UKM dua UKM, cuman nggak terlalu aktif UKM-nya. Paling sebulan sekali aja. Itu pun kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak gitu. Jadi waktunya prioritas lebih ke BEM sebelum ku kerja. Ini masih aman ya Kak? Sama. Terus selama Kakak di BEM nih, pasti nemu orang-orang yang emang sifatnya di luar nalar atau kadang susah dideketin atau gimana gitu. Terus gimana sih caranya Kakak ngejalin kedekatan bareng anak-anak yang di BEM ini? Oke, kalau aku tipikal orangnya yang cuek, introvert juga. Aku nggak bakal ngomong sama orangnya itu sebelum orangnya itu ngomong ke aku. Ya itu, makanya aku agak susah nyari teman kayak gitu. Cuman waktu itu kenal deket sama teman-teman di BEM tuh gara-gara game Mobile Legends. Itu aja sih. Awalnya game Mobile Legends, habis itu game Bahasa Arab, ini lagi tren-trennya, habis itu nonton film di BEM, kayak gitu aja sih. Kalau untuk menjalin kedekatan, biarin orang yang mendekat ke aku nggak mau deketin orang. Itu aja sih. Terus kalau Kak Adit? Karena aku orangnya introvert ya, jadi ya sama sih nunggu orang juga datang ke aku. Ya seperti itulah siklus orang introvert. Ntar juga ada yang datang, ntar juga ada yang akrab. Oke. Karena nggak semua anak BEM introvert ya Kak. Ya. Ada aja yang seliweran tiba-tiba nongol gitu. Ya udah. Kamu udah contohnya. Terus ngebahas anak-anak BEM nih Kak, kira-kira ada nggak sih orang yang bikin Kakak termotivasi atau kagum atau menganggap orangnya itu panutan?
Coba bila bisa di-spill. Dari aku nggak ada sih. Ah iya benar, nggak ada. Karena yang memotivasi aku adalah diriku sendiri. Dan dia. Aduh, ya. Kalau Kak Andi? Kalau aku sih ada 2 orang. Yang pertama itu ada Kak Yogi dan juga Kak Yaya gitu. Kalau Kak Yogi itu lebih suka ngasih wejangan-wejangan yang menurutku relate sama apa yang aku alamin kayak gitu. Kalau Kak Yaya, Kak Yaya itu Presma periode lalu. Kalau Kak Yaya tuh aku suka caranya dia memimpin kayak gitu. Waktu ini ada suatu kejadian di mana ada event dan itu kita membuat kesalahan. Kak Yaya itu nggak memarahin kita. Kak Yaya itu lebih ke nenangin kita dulu, habis itu nyari jalan keluarnya kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Sekarang kan jarang ada pemimpin kayak gitu. Nah, jadi tahu ada anggota yang salah pasti dimaki-maki, dimarahin tanpa adanya solusi. Gitu. Nah, aku salut kayaknya masih ada pemimpin yang kayak gitu. Ya, sosok kayaknya berarti lebih berwawasan luas gitu ya. Ya, makanya kalau anggota aku ada buat salah, aku nggak pernah marah-marah. Okay. Aku tenangin anggotaku. Ya nggak deh? Betul. Kalau udah di luar batas sih marah. Cuma nggak bisa aku ngungkapin kemarahan, paling aku diam. Diam itu dah serem gak sih? Tapi ya bagus. Terus untuk suka dan duka selama di BEM ada nggak sih Kak? Oke, untuk sukanya itu ya kita jadi bisa punya banyak teman, pengalaman jadi banyak kan, ada event-event, kegiatan, habis itu relasi juga banyak kan. Ya gitu sih kurang lebih ya sukanya. Habis itu dukanya aku jadi jarang makan masakan mamaku karena lebih banyak di BEM jadinya. Oke. Terus kalau Kak Adi? Kalau aku sukanya waktu aku masih punya banyak waktu untuk di BEM, itu sukanya banyak sama teman-teman di BEM, entah itu ngobrol, nonton film, main game kayak gitu. Apalagi dengan event-event seru, apalagi area akhir dulu tahun lalu itu seru banget. Yang jadi duka sekarang tuh waktu di BEM tuh udah sangat berkurang, udah lebih banyak ke kerjaan sekarang. Itu sih lebih dukanya. Itu salah satu dukanya. Untuk duka yang lain cukup disimpan aja. Karena kasihan kalau dibeberin di sini. Agak gini ya nanti riskan gitu ya. Ya, SP3 langsung keluar ya. Jangan dong, bahaya itu. Terus boleh nih Kak kasih harapan ke depannya buat dititipin ke BEM nanti. Oke, kalau harapan yang bagus-bagus ya harapannya. Harapannya agar tetap kompak, tetap seru-seru kayak gini, kekeluargaan tetap dijaga. Jangan ada circle di dalam organisasi lagi kayak gitu. Habis itu semoga aja ke depannya lebih banyak lagi event-event yang bakal diadain oleh BEM biar orang-orang yang pemburu SKP seperti saya ini lebih semangat lagi untuk join BEM. Oke. Terus kalau dari Kak Adit? Oke, kalau dari aku ya kurang lebih sama, cuma ya harapan kan pasti baik-baik ya. Pasti baik-baik. Ya udah, semoga bisa lebih baik lagi, membanggakan Instiki. Habis itu ya lebih baik lagi lah. Ya, harapan pasti lebih baik. Oke. Terus untuk yang terakhir nih Kak, boleh dong kasih satu quotes untuk kita, untuk anak BEM atau untuk semua yang nonton. Oke, kalau dari aku intinya tetap hidup gitu aja. Tetap bernapas. Iya, betul. Kalau Kak Adi? Kalau aku yang sampai saat ini ku ingat quotes-nya tetap baik walaupun sering dimanfaatin. Siap. Oke, karena udah di penghujung pertanyaan sudah semua dijawab. Boleh dong aku ucapin terima kasih juga buat Kak Adi dan Kak Adit. Dan boleh kita pamitan sama semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Saya Adi, saya pamit. Nggak adu Kak? Enggak.